Drama hebat di Silverstone, bendera merah ubah nasib Bagnaia di MotoGP Inggris 2025. Bendera merah berkibar di sirkuit Silverstone pada Minggu malam dan seketika mengubah jalannya balapan bagi Francesco Bagnaia. Sang juara 2 kali awalnya tampil luar biasa, menempel ketat Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha di posisi kedua. Namun segalanya berubah drastis usai insiden mengerikan yang melibatkan Marc Marquez dari Ducati. Kecelakaan Marquez memaksa balapan dihentikan sementara, dan saat restart, strategi Ducati mengganti ban belakang justru menjadi mimpi buruk bagi Bagnaia. Bukannya menyerbu ke depan, Pecco malah terperosok ke dalam masalah besar, hingga akhirnya terjatuh di tikungan ke-7. Dari penuh percaya diri, Bagnaia berubah total, semua serasa berantakan. Awalnya saya merasa oke, ungkap Bagnaia kepada Crash, dikutip dari Bola Sport.com. Start saya tidak sempurna, tapi setelah insiden Marc, saya bisa bersaing dengan Fabio dan mulai menjauh dari pembalap lain. Ban belakang terasa mantap, gripnya luar biasa, tapi begitu restart dimulai, semuanya kacau. Kami hanya mengganti ban belakang, tapi setelah itu, tidak ada yang bekerja. Saya seperti meluncur kemana-mana, traksi hilang, semua orang menyalip saya. Di tikungan 9 saya melebar, kehilangan kendali total. Dan puncaknya terjadi di tikungan ke-7. Saya coba mencondongkan badan, dan tiba-tiba bagian belakang motor hilang kendali. Saya jatuh. Situasinya sudah sulit, tapi dengan masalah seperti ini, jauh lebih buruk. Bagnaia benar-benar frustrasi. Saya bahkan nggak tahu kenapa ini terjadi. Saat saya mencoba menekuk motor di sudut tertentu, motor mulai berputar liar dari belakang. Aneh banget. Lebih lanjut, Bagnaia menyebut Alex Marquez seharusnya bisa menang dengan mudah. Tanpa jatuh di start pertama, Alex menang dengan tangan di belakang punggung. Dia jauh lebih cepat dari siapapun, tapi karena insiden dan harus ganti motor kedua, itu merusak semuanya. Bagnaia juga menyoroti betapa masalah teknis Ducati telah menumpuk selama akhir pekan. Tapi menurutnya, performa luar biasa Marc Marquez justru menutupi semua itu. Marc menyembunyikan masalah Ducati. Dia tampil fantastis. Tapi ini jadi momen pertama setelah entah berapa lama Ducati tak naik podium, dan itu hanya karena Quartararo gagal lanjut di start kedua. Dan akhirnya, Marco Bezzecchi dari Aprilia tampil memukau dan finish pertama. Disusul Johann Zarco dari LCR Honda dan Marc Marquez melengkapi podium di posisi ketiga. Ducati tertinggal, penuh tanda tanya besar. Kami tak hanya mandek, kami bahkan memburuk. Kami butuh terobosan. Saya percaya tim dan teknisi saya akan menemukan solusinya, karena tim lain sudah melesat. Ini momen refleksi besar bagi kami, seru Bagnaia. Marc Marquez menggila di Silverstone. Rajai FP1 MotoGP Inggris 2025, meski motor mogok di ujung aksi. Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team kembali menunjukkan kelasnya yang tak main-main. Pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Inggris 2025 yang digelar di sirkuit Silverstone, Jumat Baby Alien tampil impresif dan mendominasi penuh hingga akhir sesi. Sesi baru berjalan 5 menit, Francesco Bagnaia sempat bikin gebrakan. Rekan setim Marquez itu langsung melesat sebagai pencetak waktu tercepat, disusul oleh Johann Zarco. Namun euforia itu tak berlangsung lama, karena 8 menit kemudian, sang alien bangkit dan menggebrak. Marc Marquez tampil terengginas.
Ia membukukan waktu 1 menit 59,810 detik, lalu tak butuh waktu lama untuk mempertajamnya jadi 1 menit 58,702 detik. Sebuah catatan yang tak mampu dikejar satupun rider lain hingga bendera finish dikibarkan. Persaingan makin panas ketika Alex Marquez, sang adik sekaligus rival dari Gresini Racing, mengejutkan semua pihak dengan mencetak waktu hanya terpaut 0,421 detik dari sang kakak. Tak ketinggalan, Marco Bezzecchi juga ikut unjuk gigi, menempati posisi ketiga dengan selisih 0,462 detik. Tiga besar dipenuhi dengan tensi tinggi dan selisih waktu super tipis. Namun, nasib Bagnaia justru berkebalikan. Setelah sempat bersinar di awal sesi, performanya mulai menurun. Memasuki menit ke-30, ia terlempar hingga posisi ke-10. Beruntung, ia masih bisa memperbaiki catatan waktunya jelang akhir sesi dan mengunci posisi ke-8. Drama makin membara di detik-detik terakhir. Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team tampil mengejutkan. Ia melesat dan menggeser Alex Marquez dari posisi 2 tercepat di FP1. Manuver luar biasa yang menandai betapa kerasnya pertarungan di Silverstone. Dan akhirnya, Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat di sesi FP1 MotoGP Inggris 2025. Namun aksi gilanya ditutup dengan kejadian tak terduga, motor Marquez mogok usai melintasi garis finish. Sang juara dunia pun harus didampingi kru untuk mendorong motornya kembali ke paddock. Meski begitu, senyum puas tak bisa disembunyikan dari wajah sang alien Ducati. 5 besar rider, tercepat di FP1 kali ini, dihuni nama tangguh, Marquez, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Jack Miller. Fabio Quartararo pun menunjukkan performa kompetitif dengan finish di posisi ke-7. Sesi FP1 ini jadi sinyal kuat bahwa Marc Marquez benar-benar siap menantang siapapun demi podium tertinggi akhir pekan ini di Silverstone. Catat jadwalnya. MotoGP Inggris 2025 akan digelar Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan duel panas penuh aksi, karena Marquez dan para rivalnya siap membakar lintasan. Dalam 6 seri awal Grand Prix musim 2025, Marc Marquez sudah menghadapi 2 insiden crash. Crash pertama terjadi di Austin, Amerika Serikat, saat ia tengah melibas lintasan dengan gaya khasnya. Trek di sana memang punya karakter unik. Marc sempat melintasi kerb putih dan mengambil racing line yang sedikit berbeda dari lap-lap sebelumnya. Hingga akhirnya, boom, crash tak terelakkan. Crash kedua, lebih mengejutkan lagi, terjadi di Jerez, di sebuah tikungan kiri yang selama ini dikenal sebagai senjata rahasia Marc. Namun, kali ini tikungan itu justru jadi momen nahas baginya. Menanggapi 2 insiden ini, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, angkat bicara lewat wawancara eksklusif bersama DAZN. Dan komentarnya benar-benar menarik perhatian. Saya pikir, Marc sangat cermat saat memberikan masukan. Ujar Gigi tegas. Tugas teknisi adalah mendengar komentar pembalap dan mencocokkannya dengan data telemetri. Kami ini teknisi, kami percaya pada angka, bukan sekadar kata-kata. Ia melanjutkan dengan penuh keyakinan. Bagi kami, memahami hubungan antara ucapan pembalap dan data adalah segalanya. Hanya dengan cara itulah kami bisa melangkah lebih jauh. Dan saya sangat senang bekerja dengan Marc. Dia bukan hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Dan inilah yang membuat pernyataan Gigi begitu powerful. Menurut saya, 2 crash ini bukan karena kesalahan berkendara, tapi lebih karena kurangnya kejernihan. Itu sebabnya saya yakin
kami bisa terus mengandalkannya untuk meraih tujuan besar bersama. Kami bekerja keras agar bisa mengulang sukses seperti bersama Pecco. Menariknya, istilah yang digunakan Gigi, kurangnya kejernihan, atau lack of lucidity, mengundang berbagai tafsir. Seolah ia ingin menyampaikan bahwa baik Mark maupun tim mungkin belum sepenuhnya mampu mengantisipasi tantangan-tantangan yang muncul di lintasan. Bisa jadi persoalan setup atau respons terhadap kondisi yang berubah-ubah di tengah balapan. Satu hal yang pasti, Marc Marquez belum selesai. Masih ada banyak potensi yang akan meledak dari sang juara, dan Ducati tahu betul itu. Pembalap Pertamina Enduro Vir 46, Fabio Di Giannantonio, dengan tegas membantah teori panas yang menyebut Ducati sengaja mengembangkan motor Desmosedici GP25 agar cocok dengan gaya balap Marc Marquez. Sebuah tuduhan yang menyeret nama besar sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, yang kini sedang kesulitan di musim MotoGP 2025. Isu ini mencuat setelah Bagnaia tampak kepayahan menjinakkan Desmosedici GP25. Hingga berakhirnya seri ke-6 di MotoGP Prancis 2025 pekan lalu, juara dunia dua kali itu sudah tertinggal 51 poin dari Marquez, yang saat ini memimpin klasemen sementara. Sebuah selisih yang membuat banyak mata mulai melirik ke arah garasi Ducati, mencari jawaban. Situasi ini mengingatkan publik pada masa kejayaan Marquez di Honda, ketika tim pabrikan Jepang itu diduga mengembangkan motor secara eksklusif untuk Marquez, membuat rekan setimnya di Repsol Honda seringkali tak berkutik. Namun, Di Giannantonio dengan lantang menepis anggapan serupa kini terjadi di Ducati. Meski Bagnaia tengah bergulat dengan performanya, Di Gia, sapaan akrab Di Giannantonio, menegaskan tak ada yang istimewa dari motor Marquez. Ia bahkan menjadi satu-satunya pembalap di luar tim pabrikan. Ducati yang juga mengendarai Desmosedici GP25, motor yang identik digunakan oleh Marquez dan Bagnaia, sementara para pembalap tim satelit lainnya masih memakai versi sebelumnya, GP24. Semua motor sama, tapi kalau ingin detail lebih lanjut, tanya saja pada Gigi Daligna, Direktur Ducati Corse. Saya percaya kami punya pembalap, tim, dan motor yang cukup kuat untuk bersaing di posisi 3 besar setiap akhir pekan, ucap Di Giannantonio kepada Crash. Lebih lanjut, Di Gia menyaksikan anggapan bahwa Ducati memberi perlakuan khusus pada Marquez. Ia mengingatkan, Marquez baru mulai mengendarai motor Ducati di musim 2024 dan baru saja naik ke tim pabrikan musim ini. Motor ini telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama tim penguji dan para pembalap pabrikan sebelumnya, jelasnya. Mark baru menjadi pembalap pabrikan. Jadi saya tidak percaya bahwa hanya dalam 2 balapan, dia bisa merevolusi motor ini dan membuat kami semua harus mengubah gaya balap agar menyerupai Marc Marquez. Tambahnya, menutup pernyataan dengan nada yakin dan tak terbantahkan. Di musim debutnya bersama Ducati Gresini, Marc Marquez memang belum sempurna. Ia hanya meraih 1 kemenangan di sprint race MotoGP hari Sabtu, dibandingkan 3 kemenangan Grand Prix yang gemilang. Jumlah total podium, imbang, 10 di sprint, 10 di Grand Prix.
Tapi kalau bicara aura, bicara momentum, sebagian besar rival, dan tentu saja, Marquez sendiri, sepakat, sang matador sejati baru benar-benar bangkit di hari Minggu. Namun, semua berubah ketika kalender berpindah ke tahun 2025, dan Marquez resmi menjadi pembalap pabrikan Ducati. Transformasi luar biasa pun terjadi. Marquez tampil tak terbendung di sprint race, 6 balapan pendek, 6 kemenangan bersih, tanpa celah. Sementara di Grand Prix, ia berhasil menggondol 3 kemenangan dari 6 seri yang sudah digelar. 2 kekalahan di Grand Prix, bukan karena kalah cepat, tapi karena dirinya sendiri. Kesalahan di Cota dan Jerez membuatnya harus gigit jari. Sedangkan di Le Mans, strategi brilian Johann Zarco di bawah cuaca yang tak menentu membuat Marquez hanya bisa menggertakkan gigi dari belakang. Untuk saat ini, aku adalah Tuan Sabtu, ujar Marquez di Prancis dengan senyum penuh percaya diri. Tapi percayalah, aku ingin jadi Tuan Minggu. Bahkan kalau harus mengorbankan beberapa hari Sabtu. Marquez juga mengakui, di masa pramusim ia memang memfokuskan latihan untuk hari Sabtu. Tahun sebelumnya, sprint dan sesi kualifikasi adalah titik lemah yang menggerogoti ambisinya. Tapi kini, ceritanya berbeda. Sprint jadi panggung dominasi. Tapi ia tahu, kunci sejati gelar juara tetap berada di hari Minggu. Setiap hari Minggu, aku selalu merasa luar biasa. Aku tahu aku cepat, ungkapnya. Masalahnya cuma 2 kesalahan itu, di Cota dan Jerez. Selebihnya, aku siap bertarung. Sprint ke-6 berturut-turut yang dimenangi Marquez di Le Mans tak datang dengan mudah. Ia harus melewati Fabio Quartararo, pahlawan lokal, yang memulai balapan dengan penuh semangat, bahkan sempat unggul hampir 1 detik di lap pertama. Namun, sejak lap kedua, Marquez perlahan memangkas jarak. Ketika momen itu tiba di lap ke-6, ia menyalip dengan dingin, tajam, dan tegas, gaya khas seorang raja. Di belakangnya, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer menyusul menyalip Quartararo yang mulai melemah menjelang akhir balapan. Meski Mark sempat mengendur di lap terakhir, keunggulannya atas sang adik tetap utuh, 0,530 detik, cukup untuk mencatatkan kemenangan yang manis dan solid. Namun Mark mengingatkan, performanya sebenarnya belum maksimal. Saat saya benar-benar menekan di latihan, saya ada di angka 30,7 hingga 30,8. Tapi hari ini, saya di 31,1 hingga 31,0. Artinya, saya masih menyimpan sesuatu. Dan ketika bintang-bintang lain seperti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia tersungkur di Grand Prix basah, Mark justru melesat mengambil alih puncak klasemen, unggul 22 poin menjelang pertarungan berikutnya di Silverstone. Apakah ini tahun kebangkitan mutlak sang baby alien? Atau akan ada kejutan lain dari rival-rival yang mulai bangkit? Yang jelas, cerita Marc Marquez dan Ducati di 2025 baru saja mencapai babak paling menariknya. Valentino Rossi diyakini bakal menanamkan doktrin istimewa kepada Pedro Acosta. Andai sang anak ajaib asal Spanyol benar-benar merapat ke tim VR46 Racing Team di kasta tertinggi MotoGP. Sejak debutnya di kelas Premier bersama KTM Tech3 pada musim 2024, nama Pedro Acosta langsung mencuri perhatian dunia. Talenta mudanya seolah memancar terang di tengah kerasnya persaingan MotoGP. Tak butuh waktu lama, rider berusia 20 tahun itu langsung dijuluki sebagai titisan Marc Marquez. Gaya balapnya liar tapi terkontrol, agresif namun tetap elegan, sebuah kombinasi yang langka dan mematikan. Sebagai seorang rookie, Acosta langsung bikin heboh dengan mencetak 5 podium. Penampilannya begitu impresif hingga KTM pun tak mau menunggu lama, 1 musim cukup untuk mengamankan jasanya ke tim pabrikan, Red Bull KTM. Kini ia berduet dengan Brad Binder, dan tantangan barunya pun dimulai. Namun, seperti kata pepatah, langit semakin tinggi,
angin pun semakin kencang. Naik ke tim utama, tentu membawa tekanan yang jauh lebih besar. Dan disinilah Acosta masih mencari pijakan yang mantap. Hingga seri ke-6 MotoGP 2025, podium masih enggan ia cicipi. Hasil terbaiknya hanyalah finish keempat di Le Mans, sebuah pencapaian yang tak buruk, tapi jelas belum cukup untuk menjawab ekspektasi yang menempel di pundaknya.